Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 fakta unik tentang tidur. Di akhir video ini Anda akan mengetahui 3 fakta unik, 3 hal unik berhubungan tentang tidur. Materi ini berkesan bagi saya karena setelah membaca buku dan juga menyimak video, saya gabung ada 3 hal yang bagi saya itu berkesan berhubungan dengan tidur. Jadi langsung saja kita bahas yang pertama. Rupanya tidur itu bisa mempercepat proses penyembuhan. Jadi pertanyaan, kenapa ketika ada orang sakit, ketika ada orang lemes, solusinya diminta tidur. Bahkan pada saat kita berobat, ada kandungan-kandungan obat tertentu membuat kita menjadi lebih mudah tidur. Saya penderita asma, artinya punya bawaan asma dari semenjak kecil. Yang saya sadari dan saya alami setiap kali saya mengkonsumsi obat asma itu lebih mudah membuat saya menjadi tidur. Dari sini contoh salah satu maksud saya dari kenapa ketika proses penyembuhan itu diminta untuk lebih tidurlah supaya lebih cepat sembuh. Ternyata teman-teman sekalian, pada saat kita kondisi tertidur, yang terjadi tubuh kita ini melakukan proses recovery. Pada saat kita tidur, antibodi kita bekerja. Saat kita tidur, imun sistem mencari kuman-kuman, mencari virus-virus yang ada di tubuh kita untuk dimatikan ataupun untuk dicegah terjadi yang namanya sampai kemudian kita menjadi lebih tambah parah. Dan ini akan sangat-sangat aktif pada kondisi kita memang dalam keadaan tertidur. Makanya sistem tubuh itu akan berjalan dengan baik. Dan menurut sebuah jurnal di Neuroscience pun dikatakan, pada situasi dan kondisi kita tidur ini, tubuh pun melakukan yang namanya ada memori-memori berhubungan dengan penyakit itu di cross check ulang, ada lagi penyakit itu balik atau enggak, yang sifatnya itulah yang komen tadi. Jadi selama kita pernah mengalami penyakit-penyakit tertentu itu terekam di memori di tubuh kita, lalu kemudian ada imun sistem akan bekerja dengan aktif dan baik untuk mengeliminir yang sifatnya virus ataupun kuman-kuman di dalam diri kita supaya kita tetap menjadi lebih sehat. Koreksi jika saya salah dalam hal ini karena ini dari bacaan yang saya baca. Jadi manfaat pertama, keunikan pertama bagi saya terjawab. Kenapa ketika sakit diminta untuk tidur? Ternyata itu tujuannya mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, pada saat kita tidur pun merekam pemahaman yang kita pelajari. Ini saya dapatkan pada saat saya baca buku 12 aturan tentang otak dan buku berpikir itu dipraktekkan. Ada pembahasan khusus di bagian memori, bagaimana otak kita menyimpan sebuah informasi. 2 buku ini menyatakan hal yang senada kurang lebih, yang intinya otak ini, memori kita ini akan menyimpan sebuah informasi dan kemudian akan mudah teringat kapan? Diserap itu rupanya pada saat kita kondisi tidur. Saya hanya membayangkan begini ya, begitu membaca tentang fakta ini. Dari cara-cara kita membaca mengaktifkan indera kita supaya itu menjadi lebih memorable, informasi ditambah dengan emosi jadi memori, rupanya proses semacam inkubasinya itu ataupun proses untuk membuat itu menjadi lebih permanen itu terjadi pada saat kondisi kita tidur. Tidur di sini pun yang diminta bukan cuma sekali, tapi maksudnya tidur yang teratur itu berdampak terhadap proses perekaman memori. Di sini berarti Anda dan siapapun orang-orang yang memiliki kualitas tidur yang terbaiknya memungkinkan juga proses rekaman memori dari materi yang dipelajarinya senantiasa akan menjadi lebih permanen. Di sini keuntungan ketika kita memiliki kualitas tidur yang baik ataupun berhubungan dengan fakta tidur dalam hal merekam pemahaman yang kita pelajari. Yang ketiga, di situasi tidurlah
kita akan mengalami pengalaman spiritual. Dalam Islam sebagai muslim ya, ada hal yang unik bagi saya sebagai muslim, yakni dikatakan saya tidak akan mungkin untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Tetapi hadisnya sahih mengatakan bahwasanya di dalam mimpilah umat Islam mukmin berpotensi untuk bertemu dengan junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya terjadi ketika dia mimpi, bukan ngigau, bukan karena dia dalam keadaan meditasi, bukan, tetapi dalam keadaan tertidurlah akan mengalami peristiwa tersebut. Bahkan tidur pun akan menjadi nuansa ibadah pada orang-orang yang sehari-harinya penuh dengan kemaksiatan. Artinya ada sebuah gambaran untung dia tidur sehingga dia tidak bermaksiat. Kurang lebih begitu kalimatnya ya. Makanya di sini sisi lain ada yang mengatakan ya menggunakan waktu untuk beribadah itu sangatlah penting. Akan tetapi tidur yang kemudian justru terhindar dari maksiat itu menjadi lebih berfaedah dan menjadi lebih baik. Disinilah rekan-rekan sekalian poin dari yang namanya ketika orang tidur akan mendapatkan pengalaman spiritualnya. Inilah 3 fakta unik berhubungan dengan tidur, dan sesaat lagi saya mau tidur juga biar mendapatkan salah satu di antara ketiganya. Saya Rahman Syah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.